Baik, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak mau menjelaskan kembali tentang passive voice. Hari ini Bapak menjelaskan dalam bentuk hmm, buku PDF ya. Di buku Bapak ini, di unit 21, ada tertulis judulnya adalah is done dan was done dalam kurung pasif 1. Ini adalah bentuk kalimat pasif ya. Jadi bentuk kalimat pasif sederhana ya. Is done dan was done. Sekarang kita coba dulu deh mempelajari part A dengan the examples two sentence. Let me see. Mari kita lihat. The office is clean every day. Ya, the office is clean every day. Nah, jadi kita lihat di sini ada kalimat bahwa the office, kantor, dibersihkan setiap hari. Dan kemudian di bawahnya the office was clean yesterday. Kantor dibersihkan kemarin. Nah, jadi dua kalimat ini itu menjadi perbedaannya pada bentuk waktu ya. Jadi pada bentuk waktunya. Kenapa dia dalam bentuk waktu? Karena di kalimat pertama ini bahwa kalimat pasif itu menggunakan passive voice dalam bentuk simple present. Sedangkan kalimat kedua yaitu menggunakan bentuk tensesnya past tense. Bagaimana cara kita melihat ini kok past tense, ini kok simple present? Nah, sekarang kita perhatikan bentuk waktunya everyday. Yesterday. Everyday artinya setiap hari. Yesterday artinya kemarin. Dan secara karakteristik dari sebuah grammatical bisa kita perhatikan pada bagian to be-nya ini. Kalau dia simple present, to be-nya adalah is. Kalau dia ya simple past tense, to be-nya was. Untuk detailnya nanti kita perhatikan di penjelasan berikut. Sekarang kita lihat compare active and passive. Ya, membandingkan kalimat aktif dan pasif. Nah, sekarang perhatikan. Somebody cleans the office. The office is clean every day. Nah, jadi kita perhatikan. Seseorang membersihkan kantor setiap hari. Nah, bagaimana kalau kita rubah kalimat aktif ini menjadi kalimat pasif? Perhatikan, the office. The office di over ke depan ya. The office menjadi subjek dari kalimat pasif itu sendiri. Ya, jadi nouns-nya atau adverb of place-nya di sini itu dipindah ke sini. Ya, the office is clean every day. Nah, dia berubah menjadi bentuk kalimat pasif ya. Nah, jadi sudah bisa dimengerti. Ya, perhatikan yang ini dipindah ke sini. Ya, di office-nya pindah ke di office-nya ke depan. Diikuti dengan simple present itu to be-nya adalah is. Ya. Kemudian kata kerja ketiga, lalu bentuk waktunya tadi. Oke. Bapak yakin sudah paham ya sampai tahapan ini. Nah, kemudian kita lihat dalam bentuk past tense. Somebody cleaned the office yesterday. Ini kalimat aktifnya dalam bentuk past tense. The office was clean yesterday. Nah, sama yang terjadi di sini. Ya, di office-nya pindah ke depan, lalu di sini diikuti dengan was. Kata kerja ketiga, ya, kata kerja ketiga dari clean itu sendiri diikuti dengan bentuk waktunya. Nah, sekarang kita perhatikan yang lebih gampangnya lagi dalam apa namanya? Dalam pemahamannya. Nah, sekarang bagian part B. Mari kita perhatikan part B-nya. The passive is yang Bapak jelaskan tadi adalah present simple ya atau simple present. To be dari simple present itu sendiri adalah am, is, dan are. To be dari past tense itu sendiri adalah was dan were. Jika dia dalam bentuk negatif, itu tinggal ditambah not.
dan diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga, ya, kata kerja bentuk ketiga, ya. Jadi di sini ada kata kerja bentuk ketiga. Jadi bebas aja kata kerja bentuk ketiganya, silahkan pelajari sendiri nanti perubahan dari kata kerja. Ada yang namanya kata kerja yang bersifat reguler dan ada yang kata kerja yang sifatnya irregular. Apa yang disebut dengan regular dan irregular nanti kita lihat di sini ya. The past participle of regular verb is ed. Nah, jadi how to identify the kinds of regular verbs? How to identify it? The first that you have to see is at the last of verb. Jadi di akhir dari kata kerja, perhatikan, cek. Contoh kita lihat. Clean. Kata dasarnya adalah clean, biasa aja ya. Tetapi bisa kita, kalau dia menjadi kata kerja bentuk kedua, ditambah ed di ujungnya, ya. Ditambah ed di ujungnya. Kemudian itu apa namanya? Kata kerja ketiganya ed. Nah, itu kenapa dia disebut dengan kata kerja beraturan? Karena pada saat perubahan dari bentuk kata kerja kedua ke bentuk kata kerja ketiga, itu cukup hanya perubahannya dari kata kerja pertamanya clean, ya, clean, ya, ditambah menjadi ed di belakangnya. Jadi dua dan ketiga itu sama. Itu yang disebut kerja beraturan. So that we can say that is regular verb. What about the irregular verb? Irregular verb means that kata kerja tidak beraturan. Contoh kata kerja tidak beraturan itu seperti done, bold, taken. Jadi kalau kita lihat kata kerja tidak beraturan itu artinya kayak done. Done itu adalah kata kerja pertamanya do. Kata kerja keduanya did. Kata ketiganya done. Ya. Sama seperti taken juga. Take, took, taken. Nah, seperti itu ya. Jadi silahkan nanti didalami sendiri anak ya untuk regular dan irregularnya. Karena nanti akan panjang sekali videonya kalau Bapak jelaskan dua itu tersebut. Sekarang kita perhatikan di contohnya. Butter is made from milk. Nah, mentega dibuat dari susu. Ya. Orange are imported into Britain. Ya, bisa kita lihat. Orange are imported into Britain. Diimpor ya ke Britain katanya. How often are these rooms cleaned? Nah, perhatikan nah. Ini bentuknya questions ya. How often? Seberapa sering ruangan ini dibersihkan? I'm never invited to parties. Saya tidak pernah diundang ke pesta-pesta. This house was built 10 years ago. Nah, rumah ini dibangun 100 tahun yang lalu. This were built ya 10 years ago. Jadi ada beda sedikit mereka berdua. Nah, coba perhatikan this house itu artinya hanya satu ya, satu rumah saja. Tetapi lebih daripada satu, this house were built 10 years ago. Artinya ini rumahnya bukan satu lagi, tapi lebih daripada satu ya. Maka ada perubahan to be-nya. Were dan was. Jika was digunakan untuk tunggal, were digunakan untuk subjeknya, subjeknya banyak, ya, lebih daripada satu. Oke, kita lanjut. When was the telephone invented? Nah, katanya kapan itu ditemukan? Ya, bisa. Ya, kemudian we were invited to the party last week. Ya, kita tidak diundang ya ke pesta tadi malam. Oke, seperti itu ya. Was anybody injured in the accident? Yes, two people were taken to the hospital. Jadi katanya ada yang terluka pada saat accident. Ya, ada dua orang yang dibawa ke rumah sakit. Were taken, ya. Was injured, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di part C.